I will exalt you, my God, the King. I will praise your name. Every day I will praise you. Great is the Lord. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of your glorious splendor. They tell of your power. They celebrate your abundant goodness. So we joyfully sing of your righteousness. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti bersyukur ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah kita. Kalau kita ada hari ini semua karena kebaikannya. Biar hari ini kita nyanyikan kasih Kristus, kebaikan Kristus, dan penyertaan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami naikkan setiap pujian pengagungan kami. Karena kami sudah menerima kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau menaikkan syukur kami. Terima kasih kami. Karena Engkau Allah kami yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
Kami mau terus bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan Engkau baik buat kami. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan katakan, aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan, teramat baik bagiku. Semua yang kami lewati, kami melaluinya bersama denganmu ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita nyatakannya. Aku ada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau teramat baik untuk setiap kami. Segala yang kami alami, Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami. Kami lalui bersama denganmu ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu sempurna dan indah untuk kami ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan lebih lagi. Haleluya.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi kita nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat penyembahan-Mu yang terbaik buat Allah yang sangat baik. Sungguh Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Tuhan, kami ada semua karena kasih-Mu. Sampai hari ini kami kuat semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Yang kami lalui, yang kami alami, kami berjalan bersama denganmu. Allah kami yang setia, yang kasih kebaikannya sempurna. Syakarana masuk, Kiarana nabasek, Kianamo, Shkirabalana batakana masuk, Kiarana nabayasek. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan,
tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan nyatakan. Bagaikan langit, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tiada terhitung dalam. Mari sama-sama kita nyatakan. Bagaikan langit yang membentang, kasih-Mu begitu luas untuk setiap kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dalam hidupku, bagai dalamnya samudra. Kasih-Mu begitu dalam untuk setiap kami. Kesetiaan-Mu sempurna ya Tuhan. Sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang setia, dan kami akan terus bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Allah kita sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita nyatakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Amin. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau Allah kami yang setia. Kau yang setia, Menjagaku selamanya. jagaku selamanya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Lebih semangat lagi sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Sungguh Kau tebus dosaku, senang hatiku menyala untukmu. Bersama-sama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama sorangan haleluya. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang mau memberi sukacita yang terbaik buat Tuhan, amin. Mau memberi pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Sama-sama sorangan. One, two, three, go. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari sama-sama nyatakan. Haleluya. Nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja. Sama-sama sorakan. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Dengan iman menyatakan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Bersorak-sorai katakan. Haleluya. Nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Sama-sama nyatakan. Haleluya. Nama-Mu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Siap kami Tuhan memberi kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Nama Yesus nama yang besar, nama yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersorak
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah penolong di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat kami untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, bangsa kami mengalami goncangan krisis ekonomi secara global Tuhan. Dampak Covid, dampak peperangan Rusia dan Ukraina Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Indonesia akan pulih Tuhan. Indonesia akan ditolong Tuhan, bangkit dan jadi pemenang. Kami juga berdoa Tuhan, kalau dalam 9 bulan ke depan kami akan mengadakan pemilu secara langsung Tuhan. Untuk memilih pemimpin kami Tuhan, presiden dan wakil presiden, dan juga anggota Dewan Perwakilan dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Kami percaya Tuhan, pemilu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Segala roh-roh yang ingin membuat keonaran, roh anarkis, roh pemecah belah, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati untuk presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Diberikan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil boleh mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Pak Niko akan dipakai sebagai pembawa api pesan Pentakosta ketiga. Dari bangsa kami Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi Tuhan di dalam penggembalaannya Tuhan, di dalam pelayanannya di CK7 Tuhan. Juga untuk profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi akan dosa. Bangkit atas CK7, bangkit atas setiap gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Bapa. Dan kami percaya Engkau memakai generasi Yeremia sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apabila ada di Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kiri saya. Selamat datang di GBPRJ, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jiwa baru, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, kami juga ingin menginformasikan bahwa lift kiri, lift yang sebelah panggung kiri per hari ini dapat digunakan. Bagi Bapak Ibu yang mau keluar dari ruangan ini mau menggunakan lift kiri bisa digunakan dengan baik. Lalu juga kami ingin menginformasikan bahwa setelah ibadah pertama akan diadakan cek kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti cek kesehatan dapat mengambil kupon di meja depan ruang ibadah. Sekarang saat kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima bisnis, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomendong dan disertai dengan cek kesehatan gratis. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC, Head of IT and Product Tokopedia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD.
Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Yesus anak Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus anak Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Apa yang lebih kuat dari batu karang? Yang lebih cantik dari bunga bakung? Lebih berharga dari permata? Lebih hebat dari superhero? Jawabannya adalah Supermom. Kami mengundang semua Supermoms untuk merayakan Mother's Day bersama Joshua Generation Kids Church dalam 2 ibadah yang seru, berkesan, penuh canda, dan haru pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lantai 9 Emerald Room dengan dress code, matching outfits, mom and kids. Berbagai hadiah menarik menanti Anda. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline JJKC dengan WhatsApp 0815 1935 5064. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara. Oh, CK7 Kids Crusade. Betul. Acara apa ini? Jadi Oh, acara KKR anak. betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di tanggal. Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami. Cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Oh, ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu. Oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam,
Bible study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah biarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau selalu beserta kami Tuhan, takkan tinggalkan kami. Yes, Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Walau 10.000 rebah di kananku, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan kepada Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Jesus. Mari sembah Tuhan, tinggikan namamu, ajaib Tuhan. Sedekara masuk, kasih setiamu tak terbatas, anugerahmu sempurna. Haleluya, ajaib. Oh, kesetiaanmu dahsyat Tuhan. Oh, sedekara masuk. Haleluya, Jesus. Sedekara masuk. Haleluya, Jesus. Oh, thank you Lord. Mari sekali lagi katakan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Yes Lord, dari hati yang paling dalam kami mau berkata, Tuhan kau segala-galanya buat kami. Kami bersyukur kesetiaan-Mu sungguh sangat hebat. Tidak bisa dikalahkan oleh situasi dan keadaan apapun. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Itulah sebuah alasan bahwa ibadah ini diberkati Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu mempesona kami. Sekarang berbicaralah dari hati-Mu Tuhan. Sampaikan hati-Mu, hamba terbatas. Semua yang ada pada hamba-Mu termasuk fisik hamba-Mu terbatas. Tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Mari bersuaralah Tuhan. Firman yang hidup, yang berkuasa, yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hamba berdoa lepaskan di tengah kami semua sebagai umat-Mu. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang goncang, menegakkan kami yang sekarang ini gemetar. Tapi lebih penting dari semuanya itu, supaya kami kenal jalan-jalanan pribadi Tuhan, dan kami berjalan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kami tetap kuat dalam setiap musim kehidupan yang harus kami alami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua yang pada hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan hati-Mu, suara hamba-Mu juga diurapi. Semua yang ada pada hamba-Mu itu tidak ada artinya sama sekali kalau Tuhan tidak mengurapi. Mari lepaskan sekali lagi isi hati Tuhan. Terima kasih, kami mau antusias dengar firman Tuhan, karena ini adalah hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, bagimu hormat, bagimu pujian. Hikmat pengurapan Tuhan ada di sini, hadirat Tuhan ada di sini. Kami hadir sekarang, semua bentuk manifestasi kegelapan, serangan jahat dalam bentuk apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Enyah dari tempat ini, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, mari katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ini kehormatan buat saya. Tadi saya dikasih info sama Pak Jimmy dan Pak Indra di ruang belakang. Ternyata ini ibadah pertama kali ya Indra ya, untuk ibadah jam 7 pagi. Jadi saya bersyukur, ini sebuah kepercayaan buat saya untuk ada pertama kali bersama saudara di ibadah pagi ini. Yang antusias dengar firman katakan amin. Oke, seperti biasa kalau saya katakan ini bukan basa-basi. Enggak mau datang dengan hati sok tahu, sok menggurui, sok paling pintar, sama sekali enggak ya. Saya pun terus sedang mengalami banyak proses dalam semua aspek kehidupan ya, supaya tujuannya keserupaan dengan Kristus terjadi. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, untuk coba merenung begini. Mengucap syukur itu penting banget, ya kan? Lawan dari bersyukur adalah ya jelas orang berkata tidak bersyukur. Tapi sebetulnya lawan dari tidak bersyukur itu adalah dosa oposisi. Itu artinya begini, mau mengambil alih kedudukannya Tuhan dan berkata, Tuhan kalau Engkau enggak sanggup atur aku, biar aku yang atur hidupku sendiri. Nah itu namanya dosa oposisi itu, ya kayak ya bahasa politiknya kudeta begitu ya. Jadi Tuhan kayaknya, sorry pakai kata agak keras ya, Tuhan kayaknya enggak becus atur saya, biar gua atur sendirilah hidup saya. Nah itu lawan dari persungutan. Makanya coba 1 Korintus 10 ayat 10 kalau enggak salah. Brother mau temenin saya, thank you. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Nah ini, saudara kalau saudara lihat ini adalah perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, jumlahnya jutaan, ada yang memprediksi kira-kira mungkin antara 2 sampai 3 juta, ya banyak itu jumlahnya. Tapi tahu saudara, generasi yang keluar dari Mesir, yang masuk tanah Kanaan itu cuma 2 orang, namanya Yosua dan Kaleb. Generasi yang keluar dari Mesir loh, ya. Sebab yang lain itu yang masuk ke tanah Kanaan itu yang lahir di padang gurun. Bayangkan. Itu dari generasi yang keluar dari Mesir cuma 2 orang saja, yaitu Joshua dan Kaleb. Nah, salah satu dosa mereka adalah ini dia. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Jadi persungutan itu serius banget. Karena itu artinya tidak setuju dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak?
bersyukur itu artinya begini, ya saya mau setuju dengan Tuhan apapun yang terjadi. Nah, saya tadi cerita sama siapa tadi? Ada mungkin Pak Jimmy, Pak Yasin, Indra. Kita ketemu di bawah, ada Pak David juga. Waktu kita di ruangan atau di bawah saya lupa ya. Tanya dari mana? Indra biasalah. Indra sama saya udah cukup dekat. Dari mana? Dia tanya. Saya kemarin kan saya ada di Bali. Ya kira-kira 6 hari, bukan sekedar liburan karena kita ada rapat tim misi kita. Jadi setahun kita 3 kali ketemuan untuk konsolidasi. Itu ada beberapa hamba Tuhan di beberapa daerah. Ya cari tempat sendiri, kita biaya sendiri, makan juga kita biayai sendiri. Pokoknya itu sudah tradisi tim kita puluhan tahun. Jadi kita tidak mau ngerepotin siapapun ya Bapak Ibu. Tapi bersyukur saya kemarin dikasih pinjam villa sama temen. Jadi villanya kita nggak bayar, untuk beberapa hari kita mission meeting begitu di situ. Nah Bapak Ibu, ya ketemu beberapa sahabat. Makanya secara fisik memang agak capek saya, tapi antusias setelah tetap melayani ya. Nah Bapak Ibu, ketemu satu sahabat saya kenal beliau sudah cukup lama, puluhan tahun yang lalu. Coba, saya tanya kemudian sama mereka, gimana kabar anak-anak? Saya tahu mereka punya 4 anak. 2 anak yang pertama, nomor 1, 2 itu kembar. Jadi sebenarnya nggak bisa disebut 1, 2 sih, tapi ya memang ada yang sulung, beda mungkin ya sekian saat lah, sekian menit atau apa ya. Nah dua-duanya dua-duanya autis. Dan autisnya memang cukup itu serius, autism begitu. Tapi nggak cuman itu Bapak Ibu, dua-duanya itu blind, buta. Coba, imagine ya, coba bayangkan. Jadi lahir autis, tapi dua-duanya buta sejak dari lahir, cowok-cowok. Sekarang usianya 27 tahun, sudah besar. Ya, wow. Tapi saya mau cerita ke kakak rohani saya kenalin ke mereka. Saya berkata, saya sampai ngomong dulu sama istrinya teman saya. Cik maaf ya kalau saya ngomong, gak apa-apa banget Pak Ruben, ngomong saja. Jadi saya cerita sama kakak rohani saya. Ini Bapak Ibu ini punya 4 anak. Yang 3-4 biasa. Ya yang 3-4 teenager lah sekarang. Teens begitu, usia belasan tahun. Ya. Tapi Bapak Ibu dua-duanya ini buta. Saya tahu dari mereka kecil. Karena saya layani persekutuan mereka punya persekutuan, mereka pengusaha, mereka aktif di gereja dulu sama Pak Timotius Arifin, ya di GBI Rock yang ada di Lembah Pujian di sana ya di Bali ya. Mereka pelayanan, mereka aktif, tapi yang luar biasa, sampai sekarang saya ketemu mereka, itu enggak pernah ada kata ngomel, bersungut, marah, enggak pernah asli. Mereka sekarang menjadi-jadi dalam pelayanan. Ya, terus yang saya kagum lagi, saya tanya, lah terus kegiatan mereka apa ini yang 1-2 ini? Ya di rumah saja. Ya main komputer, ya mungkin pakai komputernya pakai huruf itu khusus ya, nggak bisa lihat, cuman untuk dengerin musik ya. Kemudian apa? Tapi yang luar biasa, mereka punya keahlian yang aneh sih. Dia cerita sama saya, Pak Ruben percaya atau tidak? Ya saya percayalah sama Anda, wong kita kenal so lama ya, sudah lama banget. Apa? Aneh loh Pak Ruben. Misalnya ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu kenalan sama anak ini, sebutkan tanggal lahir Bapak Ibu. Tahun berapa saja? Mau tahun 90-an, mau tahun 2000-an. Misalnya Indra, kamu lahir tanggal berapa? Kamu sebutin. Dia langsung tahu itu hari apa. Dan benar. Misalnya saya tanggal 9 Juli. Oh, saya kok jadi ngomong ulang tahun saya lagi ya. Enggak lah, masih jauh, pasti lupa ya saudara ya. Enggak, dia langsung tahu. Saya kan lahir 69. Ya, masih muda lah ya. Langsung dia sebutkan. Harinya apa? Hari tanggal lahir saya itu. Itu enggak cuma 1, 2, 3 orang. Puluhan orang bayangkan. Terus yang aneh lagi. Dia punya oma, suka cerita sinetron yang berseri ya. Kayaknya sih wajah Bapak Ibu juga suka serial Korea yang seri-seri begitu ya. Tapi kan dulu, zaman dulu bayangkan, itu serial seri itu bisa ratusan seri kan. Kalau nggak salah itu ya. Dari China lah, dari Indonesia. Terus kemudian begini, neneknya ngeluh. Ini cerita nggak selesai sampai kapan. Ya tiba-tiba, yang nomor 1 atau nomor 2 saya nggak terlalu tahu. Ngomong begini, 5 hari lagi pasti selesai. Ah, kamu tahu dari mana? Kamu nggak pernah lihat.
Ya kan, maksudnya cuma denger aja kan. Enggak, 5 hari lagi pasti selesai. Betul loh. 5 hari kemudian itu sinetron selesai, tamat. Saya duduk, saya dengar ini. Ya profetik sih menurut saya. Tapi nah saya tahu ini gift dari Tuhan Bapak Ibu. Ini gift, pekanya luar biasa. Tapi yang luar biasa bayangkan. Ini yang saya kagum adalah papa mamanya. Gak ngomel, tekun, rawat mereka, sukacita, bayangkan. Ya, mereka betul-betul tidak marah sama keadaan. Pelayanannya makin luar biasa. Bahkan kalau saya pakai bahasa, makin gila. Tahu gila ya? Ya, generasi ingin lawatan Allah. Nah, itu Pastor Jim Yos itu ya, punya movement ya. Kalau Pastor Jim Yos tahu ya, suka datang ke sini kalau nggak salah kan. Gila, dia punya pergerakan itu namanya generasi ingin lawatan Allah, namanya gila. Ya, keren sih itu nama ya. Tapi pelayanan makin menjadi-jadi untuk Tuhan. Sampai saya lihat sukacita, kita makan bareng sukacita. Terus begini lagi, suaminya sekarang harus cuci darah 2 kali. Karena memang saya tahu orang ini, aduh, dulu kolesterol bisa sampai 800, bayangkan. Ya, gula tingginya luar biasa. Sekarang harus cuci darah 2 kali. Tapi ketemu mereka, bayangkan, saya seperti dilayani. Gak ada ngomel sama sekali, bersukacita. Bahkan berkata, ya hidup ini milik Tuhan Pak Rupin. Nah, saya mau katakan ini buat Bapak Ibu semua. Yuk, gampanglah bersyukur. Karena bersyukur itu artinya kita setuju dengan Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Oh ya, saya tahu keadaan tidak gampang. Sementara saya sharing ini adalah yang berat. Himpitan soal keuangan, himpitan soal kesehatan, himpitan soal keluarga, apa saja, whatever yang saudara alami. Tapi yang saya tahu hanya satu, Tuhan toh tetap pegang kedaulatan dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak kita. Nah, saya akan membaca Efesus pasal pertama. Ya, ayat yang ke-15 sampai 16 mungkin bagian B saja. Jemaat Efesus adalah jemaat yang peperangan rohaninya luar biasa. Karena secara berhadapan dengan kuasa kegelapan mereka menghadapi Dewi Artemis. Tapi secara aniaya mereka dikucilkan. Ya, kalau saya bilang dikucilkan karena kepercayaan Tuhan Yesus itu bukan tidak hanya sekedar ibadah dipersulit. Tapi dalam bisnis pun mereka dipersulit. Ya, kalau mereka tidak menyembah berhala, tidak bisa terkoneksi secara bisnis. Kalau orang bilang jangan ngomong begitu Pak, itu masa lama. Sekarang sama. Saudara kalau nggak kompromi dengan dunia, saudara mungkin nggak bisa dapat apa-apa secara sistem dunia. Makanya banyak orang kompromikan iman kan demi dapat uang. Tapi kita harusnya enggak kan, karena sumber kita bukan dari dunia, sumber kita dari Bapa pencipta segala sesuatu. Amin. Jadi kalau saudara sekarang lagi ngalami tekanan apapun, nggak usah takut. Nah, Paulus kemudian berkata begini, di tengah jemaat yang mengalami tekanan yang tidak gampang. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Oke, yang percaya katakan amin. Oke, saya ulang sekali lagi. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Nah, saya akan tarik beberapa hal untuk Bapak Ibu coba kita merenung sama-sama ya, termasuk ini buat saya. Ternyata yang pertama adalah begini, ya, kita itu jangan sampai salah bersyukur karena begini, hanya bersyukur untuk hal-hal yang hanya bersifat lahiriah. Jadi begini, jangan hanya bersyukur untuk hal-hal yang bersifat cuma lahiriah, walaupun nggak apa-apa itu. Tapi level kekristenan jangan begitu. Kan paling enggak kita bersyukur untuk makan pagi kita, makan siang kita, makan malam kita, kemudian kita mau tidur. Ya paling enggak 4 kali lah kita bersyukur ya. Tuhan terima kasih untuk makan pagi, terima kasih untuk makan siang, terima kasih untuk makan malam, dan kemudian terima kasih untuk kami bisa beraktivitas dan sebentar mau tidur. Kalau level kekristenan kita masih di situ, oke, enggak apa-apa. Ya. Tapi kita jangan berhenti hanya bersyukur pada hal-hal yang begitu Bapak Ibu. Why? Karena itu adalah level yang dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Oke, Matius pasal 6 ayat yang ke berapa ya? 31 kali ya. Coba lihat ya.
Sebab kalau kekristenan kita, sekali lagi saya tidak menyalahkan ya saudara. Oh, kita perlu bersyukur untuk hal-hal yang begitu. Ya, setiap kali kita makan, saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk makanan yang Tuhan berikan buat saya pada hari ini. Terima kasih untuk apa saja, minuman, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Oke. Tapi tolong level kita jangan berhenti hanya pada begituan Bapak Ibu. Sebab nanti kita salah bersyukurnya. Walaupun sekali lagi oke itu Bapak Ibu ya, tapi jangan berhenti hanya pada begituan. Saya punya teman, seorang senior di pelayanan. Orang ini sahabat baik saya puluhan tahun. Ada tadi sahabat saya Pak Artadi, ada di mana posisi duduk? Pak? Oh, ada di situ ya, teman lama saya di pergerakan pria. Nah, ini salah satu pembicara, nggak tahu beliau tahu atau tidak, saya tidak akan sebutkan nama, tapi memang masuk belakangan setelah saya berkiprah ya sekian tahun di pergerakan pria sejati, kemudian beliau masuk, pengajar hebat, lulusan Amerika, pinter diurapi Tuhan, dan begini, sampai hari ini tetap bersahabat dengan saya. Dia punya, saya lupa, mungkin 2 atau 3 anak, tapi bayangkan satu anaknya dia diterima beasiswa total 100%. Di Seoul University, South Korea. Sudah tahu nggak Bapak Ibu? Masuk ke Seoul University, itu orang lokal Korea saja, tidak gampang. Ini sudah orang Indonesia, diterima dengan beasiswa 100%, nggak bayar apa-apa. Kemudian dia masuk fakultas yang keren lagi. Saya lupa ada teknik apa begitu. Bahasa Koreanya jago banget. Udah kayak, saya kan background dari Jawa, jadi ngomong Jawa udah biasa. Ngomong Jawa nggak usah mikir lagi saya. Ya, dia kalau ngomong Korea udah nggak usah mikir lagi. Ya, kalau kita kan biasanya mikir dulu baru ngomong. Kalau dia ngomong dulu baru mikir. Karena nggak saking pinternya Pak. Kan ada orang kalau pinter bahasa Inggris ngomong dulu baru mikir. Ya, kalau beberapa orang termasuk saya mikir dulu baru ngomong, ya kan. Tapi mikir dulu baru ngomong bagus sih. Jadi nggak ngomong sembarangan kan. Ya, bukan berarti yang ngomong dulu baru mikir nggak mikir juga sih. Tapi bayangkan orang ini, anak ini diterima beasiswa 100%, nilainya tinggi, IPK-nya dia keren banget. Tapi tahu nggak, papanya bilang begini sama saya, keluarga kita tepuk tangan semua. Saya nggak bangga tuh Pak Robin. Loh, saya bilang, kamu ini pendeta kok anak sekolah begini nggak bangga? Bukan nggak bangga gimana. Saya biasa saja. Tapi tahu nggak, papanya menangis satu kali waktu ditelepon anaknya dari Seoul. Ditelepon begini, Pap, hari ini saya menangkan 3 jiwa orang Korea yang betul-betul tidak percaya Tuhan. Dimenangkan oleh dia. Papanya nangis dan berkata, nah ini yang Papa bangga nak. Kamu di sana bisa jadi berkat untuk Tuhan Yesus dipermuliakan. Aduh, saya nggak dengar amin terlalu kenceng kayaknya ya. Coba bayangkan, dia bilang sama saya, ya oke lah, kalau diterima sekolah begitu oke lah, karena memang dia punya IQ luar biasa. Tapi yang bikin papanya bangga adalah ketika dia dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa yang tadinya nggak kenal Tuhan. 3 orang diselamatkan lewat hidup anak ini. Saya nggak tahu sudah nambah berapa lagi, karena anak ini suka penginjilan. Baru datang ke Korea beberapa bulan saja, sudah memenangkan beberapa jiwa. Coba. Kita duduk di sini bertahun-tahun, saya nggak tahu sudah menangkan jiwa berapa? Hah? Atau? Ya, saya suka bertanya. Saya bertahun-tahun pelayanan sudah menangkan berapa jiwa buat Tuhan? Jiwa yang betul-betul bukan pindahan dari gereja lain, yang betul-betul nggak kenal Tuhan. Itu nanti rewardnya luar biasa di kerajaan Allah loh Bapak Ibu. Makanya se-challenge yang ada di jemaat PRJ. Yuk, menginjil Bapak Ibu. Jadi berkat. Ya, masa kita takut? Oh yang di luar saja, sana saja selalu, wih, begitu agresif sama kita. Kok masa kita takut yang punya Roh Kudus? Kok nggak ada yang amin kayaknya Bapak Ibu? Ya, makanya saya bilang, waktu saya dengar kesaksian ini saya berkata, wow. Nah sekali lagi, gak salah kita bersyukur untuk makanan minuman. Tapi kalau level masih pada titik ini yang Alkitab katakan, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
untuk sandang pangan papan percayalah loh, Tuhan pasti sediakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Oh iya, saya puluhan tahun pelayanan, bayangkan. Orang tanya, pekerjaanmu apa Pak Rubin? Marketing kerajaan Allah. Oh iya, bos saya Tuhan Yesus sendiri, saya marketingnya. Apakah Tuhan tinggalkan saya? Tidak pernah, coba bayangkan. Apakah saya tampak dari samping busung lapar? Enggak lah, wong makan saja kita kurang-kurangin kok. Ya, apakah ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan sedikit pun, percayalah. Untuk urusan makan, minuman, percayalah, termasuk papan, Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kita. Ini pendeta asal ngomong, saya, ya ampun, saya ngalami Bapak Ibu. Saya tidak pernah nyantol sama pergerakan tertentu. Saya tidak pernah deket-deketin orang terkenal untuk dapatkan apa pelayanan. Ya tanyalah sama Pak Pendeta Dr. Yanto, apakah saya pernah ngelobi beliau, Pak, tolong ya jadwal diperbanyak. Tanya sama beliau. Saya puluhan tahun sudah sama CK7 lah, udah puluhan tahun. Dari awal 2000-an loh, bayangkan. Kalau nggak salah 2003 atau 2004, bayangkan. Itu pertama kali retreat di Bali, saya masih ingat. Ya, coba. Tapi percayalah. Nah, sekali lagi, nggak salah kita bersyukur untuk makan minuman. Tapi kalau levelnya hanya pada ini. Nah, ayat 32 berkata begini, yang Yesus katakan. Coba kita lihat. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang apa Bapak Ibu? Tidak mengenal Allah. Bahasa kerennya goyim. Goyim, ya kasarnya kafir. Tapi kan kita tidak kafir-kafirkan orang. Ya kan? Akan tetapi Bapamu di surga tahu, katakan tahu. Tahu, wong dia maha tahu kok. Dia maha tinggi, dia maha kuasa. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Bapak aminkan itu keras. Betul Pak. Sebelum kita berpikir, dia tahu apa yang kita pikirkan. Sebelum kita berbicara, dia tahu apa yang kita akan katakan. Sebelum kita bertindak, dia tahu apa yang akan kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Tapi begini, yuk pindah level. Jangan hanya bersyukur untuk hal-hal begini. Oke, sekali lagi, bukan Pak Rubin ngajari kita makan gak bersyukur. Bukan loh, ini ada beberapa pembina di sini loh. Ada beberapa diaken yang senior di sini. Ya, diaken senior. Saya enggak ngajarin begitu loh. Oke, tapi tolong berpindahlah pada level yang berbeda. Sebab kalau levelnya hanya bersyukur untuk hal-hal makan, minum begini Bapak Ibu. Nanti kita cuma jadikan Tuhan kayak itu. Kayak cosmic butler. Apa sih? Butler itu apa sih? Pelayan yang ada di kerajaan itu ya. Jadi cosmic itu kan dunia ya. Kita jadikan Tuhan hanya seperti itu saja. Atau kita jadikan Tuhan itu kayak itu tuh. Kayak apa sih? Terapis. Kayak apa sih? Ya yang cuman mijit-mijit waktu kita sakit. Kalau levelnya seperti itu, maafkan saya. Nanti mentalitas kita jadi hanya mentalitas konsumen saja. Tidak pernah memberi kontributor dalam kehidupan. Cuman minta terus hal-hal yang begitu. Nah mau sampai kapan Bapak Ibu? Makanya saya dorong yuk jemaat yang ada di CK7 ini. Nah yang Paulus inginkan, dia itu bersyukur pada level apa sebetulnya? Kita kembali ke Efesus pasal pertama. Coba kita lihat. Saya nggak tahu. Bapak Ibu yang suka membaca sejarah misi, Bapak Ibu mungkin, saya nggak tahu. Di sini mungkin ada pembaca. Kan dulu ada buku itu. Dulu cetakannya nggak terlalu bagus. Saya nggak tahu masih ada atau tidak. Saya rutin dikirimin. Namanya Suara Martir. Ada yang tahu nggak majalah Suara Martir? Suara Martir? Oh nggak ada ya? Oke, nggak tahu. Taunya apa ini ya? Majalah Hai? Masih ada nggak itu Indra? Nggak tahu ya. Generasi milenial kan ya sudah nggak tahu kalau majalah Hai. Saya sudah lupa banget saya itu. Oke. Ada itu majalah yang dulu dibagi gratis namanya Suara Martir. Itu menceritakan pengalaman para martir di seluruh dunia. Satu kali saya baca, ada orang namanya Richard Womburn. Bayangkan Bapak Ibu. Ini orang adalah seorang martir yang menurut saya hebat penderitaannya. Ya, tapi orang ini sampai bikin pemerintah Rumania itu sampai putus asa menangkap orang ini.
belasan kali keluar masuk penjara. Dengan tusukan-tusukan di tubuhnya dia itu luka. Hampir 19 kali lebih dia ditusuk. Pakai linggis, pakai pisau, pakai apa saja, disiksa. Rumania waktu itu masih di zamannya komunis ya. Tahun-tahun berapa itu? Kira-kira ya mungkin tahun 70-an sekian lah. Ya, nah Bapak Ibu yang luar biasa. Ini orang Bapak Ibu. Sekali lagi, setiap kali ditahan dimanapun, selalu memberitakan kasih Tuhan. Even dia menderita. Tapi satu kali orang ini punya pemikiran begini. Tuhan, aku setiap kali ngijilin orang, kok orangnya paginya murtad. Karena disiksa sebab mempertahankan iman. Jadi sampai dia punya pemikiran begini. Satu kali kalau aku ngijilin dia bertobat, aku cekik dia aja lah supaya dia mati selamat. Daripada paginya dia murtad lagi. Coba, sempat ada pemikiran begitu. Kan aneh itu pemikiran. Jadi dia ngijilin orang, orangnya itu beberapa hari lagi murtad lagi karena disiksa terlalu berat. Kan di zaman komunis ya, dia sendiri ngalami siksaan yang tidak gampang. Sampai bekas tusukan di tubuhnya dia tuh belasan kali. Linggis lah, pisau lah, apalah benda-benda tajam. Tapi orang ini, hatinya buat Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu. Sampai itu tadi dia punya pemikiran begitu. Tiba-tiba begitu dia berpikir begini, ini pemikiran dari mana? Kemudian dia putuskan, enggak lah. Walaupun kelihatannya apa yang aku lakukan kayaknya enggak berarti, aku tetap akan bersyukur. Bapak Ibu sampai matinya, dia tetap menderita. Makanya dalam perjalanan ini ya, kalau saya lihat ya ada orang-orang tertentu, kadangkala ya Bapak Ibu ya, apa yang dia inginkan enggak tertolong, sakitnya enggak sembuh, kita jangan hakimi Bapak Ibu. Kita enggak tahu ada the secret rahasia ilahi yang kita enggak ngerti. Ya, saya makanya enggak mau misalnya ya, ada orang sakit kok enggak ditolong-tolong, padahal dia berdoa. Kita jangan mikir begini, agak rohani nih kayaknya, ada dosa yang tersembunyi. Jangan ada yang bertindak sebagai hakim, sebab yang jadi hakim adalah Tuhan sendiri. Amin. Dan menurut saya ini makanya kalau level kita enggak kembali kepada level dewasa, nanti kita pikir begini, orang yang sakit, orang menderita enggak rohani. Paulus penderitaannya luar biasa. Richard Womber penderitaannya luar biasa. Saya tidak ngajak saudara kemudian mesti mengalami seperti mereka. Karena tiap level orang berbeda. Tapi prinsipnya begini, apapun yang terjadi, yuk level bersyukur kita jangan untuk materi terus. Apa bedanya kayak kita sama orang gak kenal Tuhan? Kalau lagi seneng gampang bersyukur. Kalau lagi banyak semuanya materi baru bisa nyanyi untuk Tuhan. Nah sekarang bersyukur seperti apa yang Paulus inginkan pada jemaat di Efesus? Karena itu dalam Tuhan Yesus. Jadi yang pertama begini, dia bersyukur karena mendengar iman dari jemaat Efesus. Imannya kuat. Ya. Jadi level bersyukur yang Tuhan mau, ini kan Paulus dipakai Tuhan, adalah jemaat yang memang betul bersyukurnya itu untuk imannya yang kuat Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tadi sudah bilang ya, saya ulang begini supaya saudara tidak salah persepsi. Bahwa bersyukur untuk makanan, bersyukur untuk materi, oke. Tapi kalau levelnya hanya berhenti pada titik itu dan kita di situ terus, sorry ya, apa bedanya kita Kristen tapi duniawi? Ya, Indra, saya berharap Indra dapatkan sesuatu ya. Pak Rubin ini kayaknya nggak ngalami kesusahan. Siapa bilang? Semua kita sama lah Bapak Ibu. Saudara pikir pendeta-pendeta yang lagi khotbah di sini pakai jas, pakai misalnya pakaian keren, mereka orang-orang yang nggak ngalami kesusahan, sama-sama. Tapi saya belajar begini, saya nggak mau bersyukur hanya pada level begitu, karena itu biasa lah. Nanti orang dunia ketawain, makanya kan, sampai ada orang dunia berkata begini, wah paling enak bisnis lagi susah begini, ya udahlah, buka gereja saja. Loh, itu saya sering dengar Bapak Ibu, udahlah paling enak susah-susah begini jadi penginjil lah, pergi kemana-mana dapat persembahan. Karena kalau kita levelnya cuma segitu saja Bapak Ibu, nanti kita nggak akan fokus pada bersyukur yang Tuhan mau. Makanya kita jangan sampai salah dalam bersyukur. Nah bersyukur yang Paulus inginkan adalah
Karena dia mendengar tentang iman yang kuat. Ibrani 11 ayat pertama. Apa itu iman? Coba kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah apa Bapak Ibu? Dasar. Katakan dasar. Dan yang kedua adalah bukti. Katakan bukti. Yang pertama apa? Dasar. Yang kedua apa? Bukti. Sekarang pertanyaan saya. Kenapa Paulus kok sangat bersukacita mendengar iman dari jemaat di Efesus? Karena mereka begini, ternyata mereka punya dasar pada Tuhan Yesus itu sangat kokoh. Sekarang pertanyaan saya, saudara punya dasar dalam kehidupan, dasarnya dibangun di atas apa? Enggak, bertanya saja. Ada yang mungkin membangun dasar hidup di atas uang? Kayaknya kalau uang banyak, itu mantap itu. Sampai orang bercanda begini, di Indonesia katanya, di Indonesia. Ini orang di luar sana. Kalau punya 12 digit, itu aman katanya. 12 digit ya, lumayan lah 12 digit. 12 digit itu berarti berapa itu? Melihat ya? Ya kan? Atau kurang? Katanya kalau di luar negeri sih 6 digit oke lah. 6 digit itu berarti jutaan US dollar ya. Katanya oke lah ya. Tapi saya beritahu, kan semua lagi digoncang sekarang. Oh ya. Oh semua lagi digoncang. Saya mendengar, sekarang orang punya uang banyak pun, mau lakukan apa bingung. Apalagi yang enggak punya uang. Ya, bingung juga. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kalau kita menaruh iman kita, dasarnya kokoh pada Tuhan Yesus. Nah, iman yang kuat itu jangan dibangun karena liturgi agamawi. Tapi iman yang kuat itu dibangun karena hubungan yang kuat mengalir bersama Tuhan. Kenal siapa Tuhan. Saudara, saya ingatkan buat kita, ini dasar semuanya lagi digoncang. Semua lagi digoncang. Ya, kalau orang tanya, Pak Rubin, lihat kondisi dunia ini. Wah, makin gak karu-karuan. Tingkat kejahatan makin parah, degradasi moral makin berat, kondisi semua tidak aman sekali. Oh iya, ya. Saudara mau pindah kemana coba? Dulu orang berpikir, ya maafkan saya, beberapa orang tawarin Pak Rubin pindahlah ke luar negeri pelayanan di sana. Saya tidak pernah tertarik dari dulu, puluhan tahun yang lalu, bayangkan. Ya, saya tidak pernah tertarik. Ya memang Tuhan tidak taruh sesuatu di hati saya. Saya kalau Tuhan tidak taruh, saya tidak pernah mau bergerak. Pokoknya saya tidak mau bergerak, ikut-ikutan orang, didorong orang, saya nggak mau. Pokoknya kalau Tuhan tidak suruh saya tidak akan kemanapun. Pak, tapi ini lagi tren loh, terserah. Saya nggak mau di-drive oleh kebutuhan dan situasi dunia. Pokoknya saya mau di-drive oleh kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Pokoknya saya mau belajar itu. Makanya saya betul-betul taruh hidup saya pada dasarnya cuma ini saja. Percaya total pada Dia. Nah, Paulus itu mendengar ternyata bahwa iman dari jemaat Efesus adalah iman yang kokoh, yang memang mereka punya hubungan yang intim, yang kokoh dengan Tuhan. Tapi begini, saya punya pertanyaan, Bapak Ibu percaya enggak pada dasar yang kokoh namanya Yesus Kristus? Amin. Cuman pertanyaan saya kan, Yesus yang berjanji ini kelihatan enggak? Ya kelihatan. Coba, Tuhan yang berjanji menyertai kita ini kelihatan enggak? Sementara materi semua kelihatan, uang kelihatan, koneksi kelihatan, kekuatan dunia kelihatan. Sementara Tuhan yang kita sembah itu tidak kelihatan. Makanya kalau kita tidak melekat sama Dia kuat, Bapak Ibu. Gak gampang. Ya, jangan bosan kalau pendeta katakan ini. Miliki terus keintiman dengan Tuhan. Makanya saya dorong Bapak Ibu, waktu-waktu doa jangan ditinggalkan. Waktu bersekutu dengan firman jangan ditinggalkan. Karena begini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Ya, saya nggak tahu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini ada yang bolos baca firman, yuk kembali lagi Bapak Ibu. Oke, Yosua 1 ayat yang ke berapa itu? 8 kali ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Indra boleh minta minum gak Indra?
Oh, ini ada, sorry. Yosua 1 ayat yang ke-8. Saudara percaya bahwa dasar Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh? Amin? Oh ya, semua lagi dikoncang. Nah, tanda orang melekat sama Tuhan, salah satunya adalah ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa Bapak Ibu? Renungkanlah itu siang dan malam. Kata renungkan itu memakai kata hagah atau higayon. Dikunyah. Katakan dikunyah Bapak Ibu. Seperti makan yang dikunyah. Makanya sebetulnya saya kalau membaca Alkitab saya tidak mau pakai target. Sehari mesti 2 pasal. Enggak. Saya baca saja misalnya 1 pasal. Saya renungkan ada ayat-ayat yang tiba-tiba itu tuh apa ya. Kayak meletup di mata saya. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau baca 1 pasal begitu ya. Tiba-tiba ada ayat yang meletup di kepala kita. Tak gitu. Nah itu tolong renungkan itu. Itu Tuhan lagi bicara itu. Ya. Makanya saya punya prinsip itu tuh. Ada apa sih namanya? Yang disebut dengan sin, kemudian dosa apa yang saya perbuat yang saya harus perbaiki, kemudian Tuhan perintahkan apa, dan kemudian janji Tuhan apa. Itu 3 kata itu yang saya tetap renungkan. Jadi Tuhan tegur saya apa, Tuhan janji apa, dan kemudian apa yang harus saya lakukan sebagai komitmen. 3 itu. Itu begitu ayat itu meletup, saya renungkan itu. Nah, karena ayat berikutnya berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mari baca sama-sama ayat berikutnya 2-3. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan saya, sekarang dasar dan bukti apa yang kita bangun? Itu menunjukkan kita beriman pada siapa. Bukti dari iman apa? Termanifestasi dalam cara hidup. Sementara orang khawatir kita enggak, sementara orang curang kita enggak, sementara orang begini keluar dari prinsip-prinsip yang Tuhan katakan kita enggak. Nah, orang yang beriman pada Yesus tandanya begini, kelihatan hidupnya. Ya. Dia tidak menaruh kepercayaannya pada materi, dia tidak menaruh kepercayaannya pada orang lain, dia menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Jadi saya dorong Bapak Ibu semua, yuk biar level bersyukur kita. Karena kita didengar, jemaat ini didengar, imannya kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, jemaat PRJ didengar, imannya kuat di dalam Tuhan, imannya kokoh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Tapi yang kedua, saya harus selesai. Yang kedua adalah ini dia. Paulus bersyukur untuk apa? Kembali ke Efesus 1 ayat yang ke-15 tadi. Ini level yang berbeda. Dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Yang berikutnya adalah, mari begini Bapak Ibu. Tuhan mau mendengar bahwa jemaat ini adalah jemaat yang levelnya tentang kasih, itu levelnya berbeda. Bapak Ibu saya ingatkan, kasih bukan rasa, kasih itu karya. Kasih bukan metode, kasih itu tindakan. Saya ulang lagi. Kasih bukan sekedar rasa, kasih itu karya. Kasih bukan sekedar metode, kasih itu apa Bapak Ibu? Tindakan. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yuk. Orang yang hidup dalam kasih memang selalu punya ciri begini. Orang lain akan lebih utama daripada dirinya. Orang yang hidup dalam kasih selalu begini, egonya dihancurkan. Orang yang lebih hidup dalam kasih selalu begini, berpikir orang lain bisa diberkati daripada berpikir diri sendiri menjadi orang hebat. Makanya orang yang hidup dalam nafsu selalu berpikir begini, apa yang bisa aku ambil supaya aku sukses. Tapi orang yang berpikir dari kasih selalu berkata begini, apa yang aku bisa berikan supaya dia lebih maju daripada hidupku. Orang-orang seperti ini saya beritahu, kelihatannya menurut dunia bodoh, tapi enggak. Orang seperti ini kapasitasnya luas dalam kehidupan. Dan yang saya tahu begini, kalau kita punya kapasitas luas, kemampuan kita menerima pasti besar dalam kehidupan. Bapak Ibu bersiaplah, ada banyak hal besar yang Tuhan akan kerjakan di tengah kesukaran. Saya boleh bernubuat ya, bisnismen di sini bersiaplah, yang takut akan Tuhan. Para profesional di sini bersiaplah, yang takut akan Tuhan. Tuhan akan bukakan hal-hal baru ke depan. Amin. Tuhan akan bukakan kapasitas yang luas. Tapi kuncinya satu, hati kita mesti lebar.
Yuk, biar jemaat GBIPRJ didengar bahwa kita betul-betul punya level yang berbeda. Karena begini, orang mendengar, oh iya jemaat ini level kasihnya lain. Makanya kita bersyukur, oh iya kita bersyukur ada di jemaat ini. Karena levelnya level yang berbeda. Saya berdoa Bapak Ibu, yuk jangan bersyukur untuk hal-hal biasa. Bersyukurlah untuk iman kita kuat. Bersyukurlah untuk kasih kita, kasih yang berbeda dari orang dunia sana. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Korapa sekete karapata kasokoto korakala papa papa. Mari sembah dia. Shede karapa papa 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 papa. Ha. Shede karapa papa papa. Oh. Shekara papa 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 papa. Ajaib Tuhan Jesus. Shekara papa 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 papa. Shekara papa 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 papa. Hikara pasede kara papa 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 papa. Mari sama-sama berbahasa roh Bapak Ibu. Shekete kara pataka sekete kara bala baba baba baba. Sandara pataka sekete kara bala baba 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 baba. Sede kara bala sekete kara baba 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 baba. Hikara bala sekete kara bala pataka sandara baba baba baba. Sekete kara bala sekete kara bala baba 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 baba. Sakoto korakala bataka sekete karabala baba baba baba. Shede karabala baba 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 baba. Yes Lord. Hamba berdoa Tuhan, biar level kami bersyukur tidak salah fokus dalam kehidupan. Karena Engkau mengendaki kami tidak hanya bersyukur untuk hal-hal yang biasa, makan minum, itu level biasa. Karena itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kami mau didapati bahwa level iman kami level yang kuat. Kami mau didapati level kasih kami level yang berbeda. Orang jahat pada kami tetap baik pada mereka. Orang curang kami tetap jujur. Orang pecah kami tetap hidup dalam persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Itu yang akan membuat jemaat ini didengar menjadi jemaat yang sungguh menjadi kebanggaan Tuhan. Dan orang bersyukur ada di jemaat ini. Karena level bersyukur kami level yang berbeda. Tuhan kuatkan kaki yang sekarang goyah. Tuhan tegakkan semua semangat yang lagi patah. Tuhan kuatkan kembali. Tuhan berkati yang sekarang kekurangan. Karena kami tahu makan, minum, papan, Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih meteraikan firman ini di hati kami. Dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan Tuhan memberkati. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan naik di dalam kerohanian kami Tuhan. Kami mau lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Di mana kehidupan rohani kami Tuhan, hari makin hari Tuhan, makin baik Tuhan.
Kami nggak hanya bersyukur karena hal-hal lahiriah Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur karena iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Karena kasih kami Tuhan boleh dinyatakan lewat perbuatan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Pak Rubin Ong ya Tuhan. Kau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan, untuk menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, lindungi, jagai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Dia, lebih mengasihi sesama kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami sadar sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian, kekal selama-lamanya. Engkau yang tidak berdosa, Engkau harus turun dari surga mulia. Mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau kepada kami Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Engkau sedang mencurahkan kasih-Mu Tuhan atas kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mau memberkati kita semua lewat sakramen yang kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi, lihat keadaan diri kalian. Jangan simpan dosa. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, Dia itu Maha Pengampun. Oh Yesus, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa kami Tuhan. Oh ya mayara masyara mayalamu, hiara mayara masyara yalamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang penuh dengan pengampunan Tuhan. Dan Kau layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur. Kalau semua sudah mendapatkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Buat pengampunannya, buat kasihnya, buat kebaikannya.
Bersyukurlah kepada Yesus Kristus. Bersyukur pada Yesus Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit menjadi pemenang. Biarlah jemaat GBPRJ bangkit jadi pemenang. Dan terima pengurapan dari Roh Kudus, berumatan kasih, kuasa dan mujizat. Terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menjadi umat pemenang Tuhan. Karena kami sudah mendengar firman-Mu dan menerima sakramen yang kudus. Dua hal ini yang membuat kami bisa menang Tuhan terhadap segala tantangan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang para suami, angkat kedua tanganmu. Bapak, Engkau lihat para suami di tempat ini Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan. Urapi Tuhan untuk menjadi seorang nabi, imam dan raja dalam rumah tangga mereka Tuhan. Mereka boleh membawa keluarganya Tuhan untuk hidup takut dan di jalan kebenaran ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan. Beri kesehatan yang baik Tuhan buat mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan. Biar dibuat berhasil dan beruntung Tuhan buat para suami di tempat ini Tuhan. Bahkan yang mungkin kehilangan bisnis mereka, kehilangan pekerjaan mereka, Tuhan memberikan yang baru buat mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa untuk para istri di tempat ini Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Engkau Tuhan. Jadikan tiang doa buat keluarga mereka Tuhan. Juga menjadi anggur yang manis, yang mendatangkan sukacita buat keluarga mereka Tuhan. Mereka mampu membawa anak-anak mereka untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan para istri di tempat ini Tuhan. Beri kesehatan yang terbaik buat mereka Tuhan. Dan Kau selalu akan menolong mereka Tuhan. Untuk menjalani kehidupan berumah tangga mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Buat berhasil dan beruntung. Dan mereka boleh Tuhan menjadi istri yang berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Sekarang buat anak-anak muda, single parent, dan yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Yang begitu banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi Tuhan. Ilah zaman ini berusaha Tuhan membawa anak-anak muda masuk di dalam kehidupan kekal neraka yang kejam itu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka boleh bangkit menjadi pemenang Tuhan. Menjadi saksi Yesus yang melakukan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan. Di dunia usaha, di pekerjaan Tuhan, di masyarakat Tuhan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi Tuhan, anak Tuhan yang tangguh. Mereka akan menjadi penguasa di dalam teknologi Tuhan. Untuk kemajuan pengabaran Injil ya Tuhan.
Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk single parent, Roh Kudus mau memberi kekuatan, penghiburan buat mereka, untuk mereka terus mampu berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Dan membawa anak mereka untuk hidup takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang belum mendapatkan jodoh Tuhan. Kau berikan jodoh yang sepadan, pertemukan mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Seluruh jemaat angkat kedua tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, jemaat GBIPRJ adalah jemaat yang setia, yang penuh kasih kepada Engkau. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang rusak sudah dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan. Yang kehilangan pengharapan, mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di hari-hari yang terakhir, yang bagaimana iblis bekerja luar biasa. Kami berdoa untuk keamanan jemaat GBIPRJ Tuhan. Lindungi dengan malaikat-Mu Tuhan, berkemah mengelilingi mereka ya Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya seluruh jemaat GBIPRJ diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang waktunya, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemputi awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Shalom saudara. Sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan. Yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab? Atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial, yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja?
Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.